Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan pada hari ini dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Doa puasa diadakan setiap hari sampai pada tanggal 5 April 2023 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terkhusus pada tanggal 5 April 2023, doa puasa digabungkan di dalam acara Doa Dekor secara nasional dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023, ibadah dilaksanakan satu kali, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, diadakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita memuji Dia sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari nyatakan. Bagiku ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sekali lagi nyatakan, sebab itu Bagiku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Segala sumber kemenangan hidup kami Tuhan. Mari nyatakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Mari sama-sama nyatakan. Sebab itu ambillah senjata
di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Mari saudara. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa. Sekali lagi nyatakan. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Hey! Yesus, Saudara, sumber kemenangan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Mari nyatakan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, Kau Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Biarlah seluruh bumi tinggikan Kau Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran
seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mereka kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Nah kami ya Tuhan, sungguh kami merindukan akan hadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Yesus. Dan biarlah Engkau selalu yang menuntun hidup kami Tuhan, agar kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Yesus. Agar kami hidup hanya di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Olah kami itu semakin dekat dengan Engkau ya Yesus. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Biarlah kami bawa bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu
Yesusku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu. Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu. Berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dalam kehendak. Kau ajarkan kami Tuhan, biar kami lebih mengerti-Mu ya Yesus. Kau Tuhan kemenanganku, bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu. Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu. Kau Tuhan kemenanganku, Kau Tuhan kemenanganku, Kau Tuhan kemenanganku. Sungguh Kau kesegalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tak ada Allah yang seperti-Mu ya Yesus, Allah yang setia. Biarlah Kau bawa kami bersama-Mu, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau jauhkan kami dari segala belenggu dosa yang selalu menghimpit hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Yesus. Mulia hanya padamu kami percaya, kami berserah sepenuhnya. Sebab Kaulah Raja kami yang bertata, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kami. Hanya padamu saja kami berserah. Biarlah Engkau ubahkan kami Tuhan, agar kami menjadi seperti-Mu. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan.
Betapa mulia dan ajaib karya-Mu atas hidup kami ya Yesus. Dan biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Kalau Kau perkenankan kami di hadapan-Mu ya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak terasa waktu kita sudah berada di bulan April tahun 2023 ini. Dan di sepanjang bulan April ini kita belajar satu tema firman Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Nya, working in His will. Sejak semula manusia diberikan kehendak bebas, free will oleh Tuhan. Hal ini adalah bukti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kualitas segambar dan serupa dengan Tuhan, Allah Sang Pencipta. Manusia diberi akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang keputusan. Manusia tidak diciptakan sebagai sebuah robot atau mesin yang hanya beroperasi sesuai dengan tombol-tombol ataupun perintah-perintah sang operator. Waktu menghadapi banyak pilihan, sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang segala pilihan-pilihan itu. Inilah yang disebut adalah kehendak bebas. Bila manusia yang diciptakan dengan memiliki kehendak bebas, menggunakan kebebasannya secara negatif, manusia menjadi bebas sebebas-bebasnya. Tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa etika, tanpa moral, tanpa mempertimbangkan hak dan kewajiban sesamanya. Dan manusia akan menjadi makhluk yang liar. Tetapi bila manusia yang memiliki kehendak bebas menggunakan kebebasannya untuk memilih yang baik dan benar, maka lewat pilihan itu ia dapat memaksimalkan potensi dirinya sendiri dan juga potensi orang lain.
Sehingga apa yang sudah dirancangkan oleh Allah Sang Pencipta dapat dicapai secara penuh. Namun kejatuhan manusia di dalam dosa, kecenderungan untuk menggunakan kehendak bebasnya lebih kepada keinginan diri sendiri, bukan hanya ke arah yang negatif, tetapi berbuahkan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Manusia yang telah dikuasai oleh dosa tidak lagi memiliki kehendak untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kehendaknya selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, keinginan manusia lebih kepada keinginan daging daripada keinginan roh. Dan keinginan daging inilah yang membawa keterpisahan antara Allah dengan manusia. Akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Allah, menderita dan hidup menuju kepada kebinasaan. Allah tidak menghendaki seorang pun jadi binasa. Allah menghendaki manusia hidup bersama-sama dengannya dalam kekekalan seperti Ia mencipta pada mulanya. Diciptakannya mereka menurut gambar dan rupanya dan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk menikmati segala kebaikannya dan berkuasa atas seluruh yang diciptakannya untuk hormat kemuliaan bagi Dia. Untuk mengembalikan manusia kepada rancangan indahnya yang semula, maka Allah bertindak dengan turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kejahatan yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Ia membayar lunas dengan darahnya yang mahal untuk mentahirkan segala dosa dan kejahatan manusia. Setelah mati di salib, Yesus dikuburkan dan selama 3 hari tubuh yang dikuburkan itu tidak diingatnya lagi. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kasih karunia-Nya dipanggil dan dipilih orang-orang menjadi percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang merespon menjadi percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan kuasa hidup menurut kehendak-Nya. Hidup menurut kehendak Allah adalah hidup menanggalkan seluruh keinginan daging. Hidup terselamatkan dari kebinasaan dan mereka hidup menurut roh. Serta senantiasa berjalan dalam rancangan Tuhan yang begitu indah dan mulia, yang memberikan kebahagiaan sampai hidup dalam kekekalan, memerintah bersama Yesus Kristus dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya di sepanjang bulan April ini, di mana kita memperingati akan kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, maka tema kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan adalah berjalan dalam kehendak-Nya, working in His will, yang akan diuraikan dalam setiap topik di minggu, khususnya di minggu pertama bulan ini adalah kehendak-Nya menanggalkan keinginan daging. His will, parting of the lust of the flesh. Minggu pertama dari bulan April ini adalah Minggu Palma, di mana kita umat Tuhan merayakan masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem penuh kemenangan. Peristiwa itu terjadi seminggu sebelum penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah."
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di tengah ribuan umat yang datang ke Yerusalem, memasuki kota dengan mengendarai seekor keledai, tentu menjadikan Yesus pusat perhatian. Sebagaimana yang ditulis tadi dalam Matius 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mengapa kali itu Yesus mau tampil dan dieluk-elukan ribuan orang? Padahal selama 3 tahun belakangan dia sengaja tidak ingin menonjolkan diri. Mengapa dia menerima pernyataan orang banyak tentang dirinya sebagai raja hanya 5 hari menjelang kematiannya? Kitab Matius mencatat bahwa hal ini terjadi untuk menggenapi nubuat 500 tahun sebelumnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 21 ayat 4 dan 5. Yang menyatakan bahwa Raja pilihan Allah akan datang ke Yerusalem dengan adil dan jaya, tetapi lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Itu yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Ini bukan cara yang lazim bagi seorang raja pemenang yang masuk ke suatu kota. Para raja yang menang perang biasanya masuk dengan menunggangi kuda yang gagah. Namun Yesus tidak datang dengan kuda perang. Ia menunjukkan raja seperti apakah dirinya. Dia datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Yesus tidak datang untuk berperang, melainkan membawa damai sejahtera, yaitu perdamaian antara kita dan Allah. Kedatangan Yesus dengan keledai itu sangat bertolak belakang dengan kedatangan Kaisar Vespasianus yang sebelumnya datang juga ke gerbang Yerusalem dengan gagah perkasa dan kereta perangnya. Dia datang dengan membawa hasil jarahan dari rumah Allah. Tapi tepat setelah Yesus memaklumkan kedatangannya sebagai Mesias pemberita kerajaan Allah, dia menguduskan bait Allah dari segala keserakahan dan ketamakan manusia. Amat sangat bertolak belakang. Sang raja yang datang memulihkan manusia demi keselamatan manusia. Keledai muda yang dipilihnya melambangkan kesediaan dan kemurnian. Itu siap melakukan tugas apapun yang dibebankan kepadanya. Dia tidak dipakai oleh siapapun, entah dari mana asalnya. Tapi keledai ini dikhususkan untuk melayani Tuhan. Keledai merupakan hewan yang rendah dan tidak ada raja Yahudi yang menanggulangi keledai secara resmi sejak Salomo. Tetapi kelembutan dan kerendahan hati merupakan ciri khas dari Mesias yang dinubuatkan oleh Zakaria yang kini telah digenapi. Keterbatasan kita, Tuhan Yesus bisa pakai untuk kemuliaan namanya jika kita sungguh-sungguh menyediakan hati dan hidup kita dalam pertobatan dan kerendahan hati. Ada suatu kisah tentang seorang pastor di sebuah gereja yang begitu bergumul dengan doa yang sama tiap-tiap waktu. Dalam doanya dia hanya menginginkan satu hal, yakni agar dia bisa melihat Allah. Hari demi hari berlalu, jawaban doanya tidak kunjung datang. Hingga pada suatu senja, selepas menghaturkan doanya yang biasa, matanya tertuju pada satu benda guci pualam miliknya yang sangat indah. Serta-merta dia menyadari bahwa guci itu adalah jawaban dari doanya untuk bisa melihat Allah. Seketika dia melangkah dari tempat duduknya, mengangkat guci kesayangannya itu dan menghempaskannya ke lantai. Guci itu serta-merta hancur. Dan seketika itu pula
sang pastor mampu melihat Allah. Kisah ini mengingatkan kita betapa banyak hal dalam diri kita tanpa kita sadari menghalangi mata kita untuk melihat Allah. Yang sebenarnya kita pikir bukan Dia, tetapi ternyata Dia. Kita pikir Dia diam, tapi ternyata berbicara. Sayangnya, lebih sering kita abai disibukkan dengan pemikiran diri sendiri dan kedagingan kita. Hingga kita mematikan kedagingan kita, barulah kita bisa merasakan Allah yang hadir dalam diri kita. Keinginan daging kita menjadi penghalang untuk kita tidak dapat merasakan, melihat, menyambut, dan mengikut Yesus dengan segenap hati. Tim Keller, seorang pendeta senior gereja Amerika, pernah menyatakan bahwa kita tidak akan bisa merasakan betapa berartinya Kristus sampai hanya Kristus yang kita punya dalam hidup. Karenanya, kita tidak akan pernah bisa menyambut Kristus jika kita sendiri belum merasakan kehadirannya dan kebutuhan akan Dia di sepanjang hidup kita. Orang-orang yang menyambut Yesus dalam Alkitab adalah yang sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Lebih dari apapun, mereka adalah orang yang sakit secara jasmani. Diajak Yesus untuk percaya pada Dia dan melepaskan ketergantungan diri mereka sendiri secara rohani. Dan kemudian Yesus memberi mereka kemerdekaan. Bukan secara jasmani saja, tetapi juga melainkan juga dalam segalanya. Mereka yang lemah dan dipinggirkan mendapat kelegaan bukan dengan jalan membalaskan dendam dan kekuasaan seperti yang ditawarkan dunia, melainkan melalui belas kasih Allah yang tercurah dalam kehadiran damai sejahtera dalam diri mereka. Yesus sungguh membuktikan ucapannya dalam tiap karyanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku datang supaya hidup dengan segala kelimpahannya. Sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 10 ayat 10. Mereka menyambut Yesus dan bersedia di jalan yang sama dengan Dia akan mendapat hidup yang baru. Hidup yang diubahkan dalam sejahteranya Allah. Namun kondisi di atas hanya berlaku ketika kita menyambut Sang Mesias yang rendah hati itu. Dalam kemenangan dan kejayaannya memasuki Yerusalem, setiap orang melemparkan palem dan jubahnya menyambut Sang Juru Selamat. Namun iman dan kesetiaan mereka diuji kembali ketika Sang Mesias harus menempuh segala konsekuensi dari jalan yang dipilihnya. Apa kita masih bersama Dia atau meninggalkan Dia? Menjadi pengikut Yesus bukan mudah. Salah satu bagian paling sulit adalah ketika menerima dan menyambut kerajaan Allah yang dibawa dan diundang masuk dan akan menerima kerajaan Allah adalah orang yang bersedia mengikut Yesus di jalannya. Ya, bukan hanya mengikut Yesus, tapi juga mengikut jalan Yesus. Ini yang tidak bisa diterima murid-muridnya. Ini juga yang tidak bisa diterima oleh kaum agamawan kala itu. Di dalam godaan untuk menggampangkan segala sesuatu dan mengabaikan segala nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidup. Apa kita bisa lebih berjuang untuk hal-hal tersebut? Apa kita bisa memikul salib dengan setia dalam keluarga kita? Mengasihi mereka dan mendidik anak-anak dalam kasih yang tulus? Apa kita bisa melayani dengan sepenuh hati dan tanggung jawab? Apa bisa kita bersabar dalam segala sesuatu? Apa kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati meski keinginan kita tidak sama seperti yang Dia inginkan? Apa kita bisa menantikan jawaban Allah dengan tetap memuji Dia? Ingat, kuasa Yesus hanya bisa kita rasakan ketika hanya Dia satu-satunya yang kita miliki dalam hidup kita. Sambutlah kedatangannya dengan bersedia mengikut jalannya, bukan hanya menoleh kepadanya, yaitu dengan pertama menanggalkan keakuan diri sendiri dan meletakkan di bawah kaki Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam Matius 21 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang menghamparkan pakaian di jalan.
Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkan di jalan. Ini sesuatu yang tidak biasanya. Kali ini para murid berlaku luar biasa. Yang pertama jelas mereka taat. Disuruh pergi, mereka pergi mengambil keledai itu. Padahal resikonya bisa diteriaki maling. Ya, lebih hebat lagi adalah di dalam ayat yang ke-7 mereka membawa keledai betina bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Pakaian tentu merupakan penghangat, pelindung, penutup badan yang sekaligus menutup aurat tentunya. Namun hal ini mereka lepaskan untuk alas duduk Yesus. Mereka rela telanjang dan tidak merasa malu. Rasa malu, harga diri mereka serahkan kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa keledai itu akan dinaiki oleh Yesus dan mereka melihat bahwa keledai itu tidak memiliki pelananya. Maka mereka berinisiatif untuk memberikan apa yang ada di dalam diri mereka untuk mengalasi keledai itu sehingga bisa dinaiki oleh Yesus. Ada sebuah kesadaran bahwa melalui diri mereka para murid dapat melakukan sesuatu untuk Yesus. Walaupun itu cuma perkara sepele, mengalasi keledai dengan pakaian mereka. Demikian juga orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Menghamparkan pakaian tidak perlu usaha, hanya kerelaan dan mereka merelakan hal itu. Memotong ranting dan menyebarkannya di jalan tempat berlalunya Yesus. Ini yang tidak hanya sekedar rela, melainkan butuh usaha. Dan sekali lagi, mereka pun mau dan rela berusaha untuk mencari ranting, memotong ranting dan kemudian menyebarkannya di jalan sebagai tempat lalunya Yesus. Kerelaan kita untuk menyerahkan apa yang ada pada kita dibutuhkan suatu kerendahan hati dengan mengorbankan harga diri dan menyerahkan kepada Tuhan demi menghormati Tuhan dan hidup dalam kehendak-Nya. Yang kedua, mengikuti jalannya. Ayat 9 dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah mengikuti kehendak Bapa dengan cara menanggalkan keinginan manusianya, keinginan tubuhnya, daging tidak bersedia menderita. Namun untuk mengikuti kehendak Bapa, tubuh atau daging yang harus menderita itu bahkan sampai mati. Hal ini tentu tidak mudah. Ia harus bergumul sedemikian rupa sebelum itu dijalaninya. Dalam pergumulan, ia memohon agar cawan yang akan diminumnya itu lalu daripadanya. Namun bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa lah yang terjadi. Kehendak Bapa adalah ia harus mematikan daging. Dan ketika waktunya tiba proses pematian daging itu, Yesus tidak lagi mengeluh. Keberserahannya dalam proses kematian daging itu, Allah Bapa memberikan kekuatan untuk menghadapinya sampai ia menyelesaikannya dengan baik. Sehingga misi Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan oleh karena dosa menjadi tergenapi dengan sempurna. Mengikuti teladan Yesus adalah meminta agar kehendaknya yang jadi. Menanggalkan semua kehendak, ego, keinginan diri sendiri, dan keinginan daging kita. Hanya kehendak dan rencananya yang sempurna yang terjadi dalam hidup kita. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dengan seruan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Kehendak Tuhan adalah kerelaan untuk menanggalkan keakuan diri sendiri dan menyerahkan hidup kepada Tuhan serta mengikuti jalannya setiap hari. Maka kuasa Allah, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran menyertai dan bertakhta atas hidup kita di sepanjang masa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, betapa Engkau mengasihi kami.
Engkau merelakan nyawamu, darahmu tercurah di atas kayu salib untuk mentahirkan segala dosa dan kejahatan kami. Itulah yang Engkau kerjakan dan lakukan agar kami hidup seperti yang Engkau mau. Bapa di surga, Engkau tolong kami dalam setiap langkah demi langkah kami. Tuntun dan pimpin hidup kami agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami ingin menanggalkan seluruh keakuan, keinginan daging kami. Dan itu hanya terjadi ketika Roh-Mu bertakhta di dalam hidup kami, berkuasa di dalam hidup kami. Kami ingin mengikut Engkau setiap hari. Pimpin dan tuntunlah langkah kami, sehingga hidup kami hidup berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ini termeteraikan ia di dalam hidup kami. Tuliskan ia di dalam hati kami, dan taruhlah itu di akal budi kami, sehingga jalan kami setiap hari senantiasa terang dan hidup di dalam memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini minggu pertama dari bulan April. Kita diberikan kesempatan untuk kembali mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan oleh karenanya, mengingat akan pengorbanannya itu, kita senantiasa hidup dalam penyucian diri, hidup dalam pengudusan diri, dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Untuk mengingat pengorbanannya itu, kita mengambil roti dan anggur, supaya setiap hari kita selalu mengingat akan anugerahnya di dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk hal itu, dan mempersiapkan roti dan anggur. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, mari kita izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita simpan, ataukah ada perilaku kita yang seringkali bertentangan dalam kehendak Tuhan, atau kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita sehingga sampai kita menjadi benci. Bila hal itu ada, mari kita berperkara terlebih dahulu. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan membuat satu keputusan untuk meninggalkan semua itu. Mengampuni orang bersalah kepada kita, meninggalkan segala dosa dan perilaku yang tidak berkenan kepadanya, dan membuat satu komitmen di dalam diri untuk senantiasa berjalan menurut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala pengorbanan dan pengudusannya atas hidup kita, sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, dan diberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Engkau rela mati di salib
Darah-Mu tercurah bagi kami untuk menguduskan dan menyucikan kami. Dan darah-Mu itu menjadi meterai bagi kami bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Engkau telah membayar hidup kami dengan lunas dan Engkau menjadikan kami milik-Mu. Dan biarlah hidup kami Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Oleh tuntunan pimpinan-Mu dalam seluruh kebenaran, dengan Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu. Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam kehendak Kau ajarkan kami Tuhan, dan kami lebih mengerti-Mu ya Yesus. Kau Tuhan kemenanganku, bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu. Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu. Kau Tuhan kemenanganku, Kau Tuhan kemenanganku, Kau Tuhan kemenanganku. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita angkat kedua belah tangan kita. Allah yang hidup senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang menyertai engkau dengan persekutuan Roh Kudus memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.